Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi sambung kajian kita yang kemarin ya. Ingat masih judulnya apa? Cinta dan benci karena Allah. Ya, ingat apa yang pertama? Perilaku kita yang disunahkan kepada orang yang kita cintai. Satu. Mendoakan orang yang kita cintai ketika tidak bersamanya. Yang pertama dulu sebelum mendoakan. Mengkabarkan cintanya kepada orang yang dicintainya. Ya, ingat Bang? Ya, mengabarkan. Dua. Mendoakan ketika tidak bersamanya. Ketiga. Ketiga, minta berdoa. Meminta doa kepada saudara kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ketemu saudara, doain ya. Mudah-mudahan Atia jadi hafizah. Doakan ya, mudah-mudahan abang jadi ulama besar, jadi hafiz Quran 30 juz sebelum balik misalnya. Nah, habis itu yang keempat apa kemarin? Yang keempat, berkunjung. Iya, mengunjungi. Maelangi saudara kita yang tidak ada urusan apa-apa, tidak ada dagang, tidak ada hubungan darah, tapi kita mau maelangi. Ayo dengarkan yang baik. Yang kelima, masih ingat? Saling memberi. Ya, kemarin apa? Ayo. Saling Membantu kebutuhan saudaranya. Abang ingat nggak apa yang kelima? Membantu Nah, kebutuhan kalau nggak memperhatikan, saudaranya. nanti kayak apa abang? Katanya mau jadi ulama besar. Kalau mau jadi ulama kayak gitu loh. Adab belajarnya gimana? Diperhatikan, didengarkan. Yang kelima apa tadi? Yang kelima, menolong keperluan saudaranya. Ya, memenuhi kebutuhan saudaranya. Nggak bisa, nanti aja. Nah, maka di sini Allah kemarin menyampaikan ya, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Oke, yang keenam. Masih ingat nggak kemarin? Ke-20. Keenam. Jika bertemu wajahnya berseri-seri. Nah, wajahnya berseri-seri, kada boleh manyun-manyun. Apalagi di hadapan Umi. Jadi harus di hadapan saudaranya, abang nggak suka. Di hadapan saudaranya harus apa wajahnya? Berseri-seri. Berseri-seri itu kayak apa bang? Ya. Abang diperhatikan loh, nanti Umi tanyain lagi habis ini. Yuk, yang berikutnya yang ke-7. Nah, baru yang kemarin tahabbu. Apa yang ke-7? Saling menyayangi. Saling memberi. Maka kita akan saling mencintai, saling menyayangi. Coba pian aja kalau ada yang mengasih hadiah, senang nggak sama orangnya? Coba yang membuat pian ingat, yang sering banget ngasih kita tuh siapa? Umi yang bang. Enggak, yang orang nganterin enak kesini ngasih gitu. Reseller Umi. Siapa? Burika. Nah, Burika misalnya. Abang sayang nggak jadinya sama Burika? Seneng loh, pasti ingat kan sama Burika? Iya. Terus apa lagi yang Atia sama abang ingat? Kalau ada orang ngasih. Rasya Itu siapa? teman abang sekolah. Oh, suka ngasih abang. Iya. Abang jadi suka loh. Iya. Nah, Kalau di sekolah. Atia kan temennya ada lagi sekolah yang suka ngasih. Jarang, Bang. Yang ada rancak dimintai. Sebelum Atia balik sudah mintainya. Nah, terus kita juga sebelum teman minta ya harusnya dikasih lah. Iya, Atia rancak kembali. Nah, Duit aja terus kembali ada kalau lagi? Atia. Apa lagi yang diingat? Ada nggak? Pokoknya intinya kalau orang itu memberikan sesuatu ke kita kan jadi ini orang ini baik ya. Nah, itu ternyata memang disunahkan. Dulu pernah setiap Atia ulang tahun rupanya. Nah, itu berarti disunahkan ya loh. Nah, memberi hadiah itu sunnah. Dapat pahala. Abang mau dapat pahala nggak? Ini ada nih. Siapa yang bilang nggak mau? Nah, makanya Umi tadi bilang apa? Nih, dengarkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya, bukan. Dengarkan baik-baik.
Hadis sunnah saling memberi hadiah ini hadis riwayat Aisyah, yaitu hadis riwayat Bukhari. Dengarkan. Karena Rasulullah yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasulullah pernah menerima hadiah dan membalasnya. Nah, jadi kalau diberi hadiah, kita juga disunahkan untuk membalas, memberikan yang lebih baik, ya. Ini ada lagi hadis riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan karena Allah, maka lindungilah ia. Dan barang siapa meminta kalian atas nama Allah, maka berilah ia. Dan barang siapa meminta keamanan karena Allah, maka berikanlah keamanan kepadanya. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, nah barang siapa memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal, dengan yang sama. Apabila kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka berdoalah untuknya hingga kalian mengetahui bahwa kalian telah membalasnya dengan sepadan. Nah, Masya Allah. Jadi kita harus membalas. Jadi pertama tadi sunahnya kita memberi saudara kita, memberi hadiah. Nah, kalau kita yang diberi hadiah, maka sunahnya membalas pemberiannya dengan yang sama. Kalau kada bisi, kayak apa bang? Kalau kada bisi, misalnya abang dikasih Atia baju baru, abang mau ngasih Atia baju baru, nggak punya uang. Terus abang harusnya ngapain? Membalasnya dengan apa? Dengan doa. Dan doanya apa? Doanya misalkan ini hendak apa kayak itu nah, ikut hendak apa? Hendak mobil doain. Tapi di sini doa yang disunahkan adalah jazakallah khairan. Nah, itu ternyata adalah ucapan terima kasih yang disunahkan. Tapi kalau ke perempuan, artinya jazakillah khairan. Pintar, Masya Allah. Semoga Allah membalas dengan yang kebaikan, dengan kebaikan. Nah, kalau kathiro, jazakallah khairan kathira itu dengan kebaikan yang banyak, ya. Jadi Allah yang membalas dan itu setimpal gitu, karena Allah yang akan membalasnya. Oke, ingat apa tadi? Memberi hadiah. Kalau kita yang diberi hadiah dan kita tidak bisa membalas yang setimpal, maka kita balas dengan doa. Iya, Masya Allah. Nah, ini ada lagi hadisnya. Barang siapa diberi kebaikan, kemudian ia berkata kepada orang yang memberi kebaikan, jazakallah khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, maka dia sungguh telah memberikan pujian yang sangat baik. Masya Allah. Ya, pujian adalah bersyukur, yaitu membalas suatu kebaikan yang diberikan orang lain, khususnya bagi orang yang tidak bisa melakukan apapun kecuali memberikan pujian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih ya, man aulia ma'rufan falam yajid lahu khairan illa thanai. Barang siapa diberi suatu kebaikan tapi ia tidak bisa memberikan kebaikan untuk membalasnya kecuali dengan pujian, maka berarti ia telah bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Ya, faqad syukrahu, maka dia telah berterima kasih padanya. Wa man katamahu faqad kafarah. Barang siapa yang menyembunyikan kebaikannya untuk membalas kebaikan orang lain, maka ia telah mengingkari kebaikannya. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan kebatilan, maka ia seperti orang yang memakai pakaian palsu. Nah, jadi kita harus memberikan kebaikan, tidak boleh mengingkari kebaikan yang diberikan oleh orang lain, ya. Jadi kalau kita tidak memberikan pujian itu sama seperti kita mengingkari kebaikannya. Jadi diberi kada heran-heran. Nah, jadi memberi disunahkan, kemudian membalas pemberian juga disunahkan. Nah, At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan isnad yang hasan dan Jabir abang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man u'tiya ata'an fawajada falyajzibihi. Ya.
Barang siapa diberi suatu pemberian kemudian menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia membalas dengannya. Fa ilam yajid fal yusni, jika ia tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikannya, fa inna man asna faqad syakara, ya, maka hendaklah ia memberikan pujian, ya. Wa man katama faqad kafaro, ya. Karena orang yang memberikan pujian berarti ia telah berterima kasih, ya. Wa man tahalla bima lam yuqa, dan barang siapa yang menyembunyikan kebaikan, karena kala bisi thaubi zuriyin, ya. Barang siapa yang menyembunyikan kebaikan, maka ia telah mengingkari kebaikan yang diberikan kepadanya. Nah, jadi kita tidak boleh berdiam diri aja kalau lagi diberi sesuatu ke orang lain, ya. Sudahlah kita kenapa membalas, masa kita cuma diam, ya loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu akhirnya memang kita bisa saling mencintai karena Allah, ya, ridho, senang gitu, yang diberi senang. Walaupun kita kalau memberi tidak boleh mengharapkan balasan, ya. Kalau memberi itu tidak boleh mengharapkan balasan, ya, dari orang lain. Kita hanya boleh mengharapkan pahala dari Allah, ya. Jadi kalau misalnya kita memberi terus nggak dibalas sama orang, maka kita harus gimana? Sabar. Iya, sabar aja, nggak apa-apa. Nanti Allah aja balas. Nah, iya, memang, ya. Tapi kalau kita yang diberi orang, Kita balas. iya, kita berusaha untuk membalas. Bahkan kalau bisa yang lebih baik. Bisa. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa ya doa. iya, didoain. Ya Allah, makasih Bu Rika, mudahan rezeki pian tambah banyak. Ya lo, abang biasanya suka banget lo. Masya Allah, ya. Siapa lagi? Ada lagi lo yang sering ngasih abang, ngasih uang lagi tiap minggu. Bu Listi lah. Nah, abang udah pernah belum mendoakan Bu Listi? Bilang makasih. Jazakillah khair Bu Listi, gitu, pernah nggak? Nah, nanti diucapin ya kalau ada yang ngasih siapapun. Iya, makanya nanti mudah-mudahan ingat. Kan hari ini habis kajian kita. Sebelumnya kan kita belum kajian ini, abang belum tahu loh. Ini pengajian tentang mengucapkan terima kasih. Astagfirullah, abang istighfar. Ya abang, ini kah mau pahalanya berkurang terus kah? Tuh di papan tulisnya nanti. Kalau mau menambah pahala nggak boleh kalimat yang jelek. Jangan dirusak, kita punya. Ya, seterusnya ini ya kita habiskan ya dalilnya. Yang memberi ini nanti ada masih yang ke-9, tapi kita sampai 8 dulu hari ini, ya. Nah, ini masih hadisnya mirip, ya. Nah, mengingkari pemberian maksudnya ialah menutup-nutupi pemberian dari orang lain, ya. Jadi makanya kita itu kalau dikasih orang berterima kasih terus diungkapkan gitu, ya, itu adalah kebaikan karena orang, insya Allah orangnya juga senang, ya. Oh, yang kayak misalnya kita dikasih terus potong minta terima kasih gitu kan? Ya, itu salah satu, ya, boleh seperti itu, atau langsung ke orangnya tadi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada hadis lagi, ya. Dari Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan dengan isnad yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu, qala muhajirun, ya, orang-orang muhajirin berkata, ya Rasulullah, zahabal ansaru bil ajri kullihi. Ya Rasulullah, ya, orang-orang Ansar telah pergi dengan membawa seluruh pahala. Ma ra'aina qauman ahsanu budelan likatsirin, ya. Kami belum pernah melihat suatu kaum yang paling baik pemberiannya kepada orang banyak, ya, kepada orang banyak, ya, dan wala ahsana muwasatan fi qalilin minhum, dan paling baik pertolongannya pada saat memiliki sedikit harta. Masya Allah, ya. Jadi orang muhajirin itu memuji orang Ansor, ya, bahwa orang Ansor itu luar biasa. Nggak apa-apa, Tia. Mereka telah memberikan biaya hidup yang cukup bagi kami. Nah, ini laqad kafaunal maunah qala. Kemudian mereka berkata, ya, Rasulullah bersabda, ya,
Alaisa yasnuna alaihim bihi wa tad'auna lahum qalu bala. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Bukankah kalian juga telah memuji mereka dan mendoakan mereka? Kemudian qala kaum muhajirin berkata benar. Nah, kemudian Rasulullah berkata lagi fadzaka bidzaka. Nah, maka kalian sudah melakukan yang sama. Masya Allah. Jadi pahamlah hadisnya. Orang Ansor itu baik banget sama orang muhajirin. Ngasih macam-macam. Kalau mereka banyak uang banyak, ngasihnya yang dalam keadaan nggak punya uang pun tetap menolong. Nah, tapi itu dipuji, kebaikan itu dipuji oleh kaum muhajirin di hadapan Rasulullah, dan kata Rasulullah itu setimpal. Masya Allah lah, dengan membicarakan kebaikan orang lain, mengakui kebaikan orang lain, itu ternyata menjadi pahala yang setimpal bagi kita. Masya Allah. Jadi jangan ada orang baik dengan kita tuh kita nggak mau gitu cerita-ceritakan. Kita tuh pengennya kita aja yang baik, kita aja yang diceritakan yang baik. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini satu lagi hadisnya kami bacakan. Nah, seorang muslim harus mensyukuri kenikmatan yang sedikit seperti halnya mensyukuri kenikmatan yang banyak. Duduk dulu, belum selesai. Habis ini baru main lagi. Juga harus berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaid dengan isnad yang hasan dari Nu'man bin Bashir. Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nasi lam yashkurillah." Nah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang atau kepada manusia, maka ia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi orang yang akan bisa berterima kasih kepada manusia itu mesti nggak bisa syukur juga sama Allah. Ya. Nah, wa tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Nah, ini ya, hati-hati ini. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur, membicarakan nikmat Allah adalah sama dengan bersyukur, dan membicarakan kenikmatan berarti mengingkari nikmat, ya, dan tidak membicarakan, ya. Jadi kalau kita membicarakan kebaikan orang itu berarti menikmati, mensyukuri, ya, yang diberikan oleh orang, nikmat yang diberikan Allah. Nah, wal jamaah rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah adalah rahmat, bercerai-berai adalah azab. Nah, di sini artinya kalau kita itu saling memberi, saling berterima kasih, nah itu akan jadinya kan jadi kayak bersama, ya, kebersamaannya itu jadi ada. Nah, kalau enggak, nanti kan bercerai-berai dan itu ada azab, ya. Nah, sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Masih ingat, ya? Kita ulang lagi. Yang pertama, menghabarkan cinta. Yang kedua, mendoakan di saat teman kita tidak ada. Yang ketiga, meminta doa. Yang keempat, mengunjungi. Yang kelima, memenuhi kebutuhan. Yang keenam, saling memberi hadiah dan mengucapkan terima kasih, ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada nih yang ketinggalan nih. 8 tadi itu mendoakan, membantu kebutuhannya, menemui saudaranya dengan wajah berseri-seri. Ya, oke, sampai di situ dulu. Esok kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.